mengingatkan kita kepada zaman Viking gitu ya. Zaman Viking. Iya, peperangan dulu ya. Mengingat zaman Viking. Nama Repton itu sebenarnya yang artinya tempat penyimpanan alat-alat pusaka. Jadi ya akhirnya saya jadi ke Bas gitu. Oke, jadi mungkin biar nggak itu lagi ya, biar nggak susah lagi nyari-nyari gitu ya. Sebenarnya mah eta sih, maksudnya riweuh deui lah gitu. Geus main Bas gitu. Tahun ya perjalanannya itu. Kita mulai bikin lagu, recording, dan kita udah nggak dengan label asal Jogja lagi, kita udah sign dengan label asal Cina. Ini menarik juga nih. Iya, menarik. Nah, dengar-dengar si Repton juga mau rilis album ya. Mini album. Ya. Nah, kayak gimana nih Pak nih? Persiapannya udah kayak gimana nih? Persiapannya udah 80% lah ya. 80%. Halo kawan-kawan, balik lagi di channel kami Podcast One. Podcast bersama kawan-kawan. Balik lagi ya, Jack ya. Setelah beberapa minggu kita absen ya. 3 minggu. 3 minggu ya. Kemarin kemana aja 3 minggu? Agak ini, usrip, halo ya. Ya. Sukabumi butuh kalian. Sukabumi butuh kita katanya. Nah, oke, kita balik lagi ya, Jack. Di konten musik. Ngobrol unik dan asik. Oke, kali ini kita bareng salah satu band metal nih. Oh iya. Dari Sukabumi ya. Dari Sukabumi ya. Dan ini bandnya baru. Bandnya baru, tapi orang-orangnya dalamnya kebanyakan orang-orang lama. Iya. Yang memang orang old school. Orang lama yang istilahnya legend lah di dunia permetalan Sukabumi gitu kan. Kita sambut bersama Repton. Ini dia Repton. Repton. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Raga mah sehat. Alhamdulillah ya, sehat. Yang nggak sehat apa nih? Tahu sarupani. Sarupani. Oke, kita udah sama Repton nih. Kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Repton. Oke, sekarang mungkin kita flashback dulu ya. Iya, kita harus tahu dulu kan. Iya. Kenapa dinamain Repton? Awal mula berdirinya itu kapan gitu kan. Teman-teman yang di rumah juga harus tahu. Gitu. Jadi kita mau tanya nih, Pap. Repton itu awal mulanya terbentuknya itu seperti apa nih? Repton itu dibentuk di bulan September September 2016 kalau nggak salah. Oke. Jadi kita pas mendirikan Repton itu dengan Pak Ap kan ya, gitaris kami. Saat itu kita nggak langsung main band juga. Kita cari-cari referensi juga. Kita mau main di jalur yang mana, kemana ya, akhirnya kita cocok main. Sepakat kita mainin musik death metal gitu. Nggak langsung itu juga, kita cari-cari referensi seperti kayak lagunya mau kayak gimana. Cuman anak-anak rata-rata referensinya perpaduan antara band US sama Euro juga. Seperti kayak Internal Bleeding, Suffocation, Gore, Inveracity, ada Abominable Putridity juga, dan masih banyak yang lainnya. Nah, jadilah Repton gitu. Oh gitu. Tapi Repton sendiri ada makna khusus gak dari nama Repton sendiri? Kenapa dinamain Repton sih gitu? Nama Repton itu pemberian dari Pak Ap juga. Itu maksudnya Repton tuh sebenarnya mengingatkan kita kepada zaman Viking gitu ya. Peperangan dulu ya. Mengingat zaman Viking. Nama Repton itu sebenarnya yang artinya tempat penyimpanan alat-alat pusaka. Istilahnya Repton. Istilahnya. Iya. Mudah-mudahan Repton dapat memberikan aura-aura positif dan menjadi pusaka di kota Sukabumi. Jadi tujuannya itu ternyata maknanya dalam juga ya. Gak sekedar dinamain Repton gitu kan. Gak dapet mimpi gitu kan malam itu. Naon sih Repton? Ternyata ada silsilahnya. Ada ternyata maknanya gitu kan istilahnya. Jadi untuk Repton sendiri biar bisa memberikan karya yang terbaik ya. Terutama di Sukabumi. Kurang lebih seperti itulah. Mudah-mudahan membawa dan dapat merangsang adik-adik kita juga untuk lebih kreatif dan lebih membawa nama Sukabumi ke kancah yang seharusnya gitu. Keren tujuannya ya, tujuannya sendiri ya.
Dan untuk personil sendiri dulu kalau nggak salah kan personil awalnya itu 5 orang ya. 5 orang, oke. Okay. 5 orang. Sempet yang sekarang itu ada ganti personil ya, beberapa personil. Bisa dijelasin nggak kenapa bisa sampai ganti personil gitu kan? Ganti personil ya karena lebih ke passion kali ya. Passion ya. Mereka passionnya bukan main di death metal. Rata-rata kalau Coki kan di crashcore, punk rock gitu kan. Iya. Dudun mungkin di hardcore gitu kan ya. Bukannya jelek gitu, bukan. Tapi kita sampai saat ini nongkrong bersama. Jadi dengannya keluar dari resign dari Repton, hubungan kita masih tetap baik. Berhubungan baik ya. Iya. Nah kan sebelumnya tuh gitarisnya berdua ya? Ya, gitarisnya dulu ada dua ya. Ada dua dan basis. Nah sekarang Pak Kumpa ya. Pak Kumpa ya. Dulunya gitaris, nah sekarang jadi basis ya. Kenapa nggak nyari basis lagi? Kenapa tuh pertimbangannya? Karena seorang gitaris kan gitu. Iya. Sebenarnya sih memang dulu tuh saya awalnya di bass. Awalnya itu dulu banget lah. Tahun 90-an saya main bass. Iya. Cuman sekarang kebetulan mungkin agak susah ya cari orang yang bisa satu visi satu misi gitu ya dalam masalah musik gitu. Jadi ya akhirnya saya jadi ke bass gitu. Oke. Jadi mungkin biar nggak itu lagi ya, biar nggak susah lagi nyari gitu ya. Sebenarnya mah eta sih maksudnya riweuh deui lah gitu. Nah, iya benar. Main bass gitu. Bikin band itu bukan asal bikin band juga kan. Kalau kita emang harus kayak keluarga gitu. Harus ada keluarga. Kadang ada juga rumus kayak gini nih. Jago alat musik, tapi rata-rata itu bikin band itu susah untuk solid gitu, untuk solid. Tapi yang skillnya atau SDM-nya biasa-biasa, bikin bandnya solid gitu. Itu yang susah mah. Tapi ada juga yang main alat musiknya bagus, bikin bandnya juga jalan juga lancar. Tapi rata-rata itu jago alat musik belum tentu juga bisa solid membuat band gitu. Itu sih. Berarti pertimbangannya gitu ya. Jadi gramnya itu sampai ke bass ya. Gramnya sampai ke bass. Iya. Nah, untuk album sendiri Repton yang pertama itu jadi dulu kan terbentuk 2017 ya. 2016 terbentuk. 2016. Awal 2017 bikin promosi 2017. Bisa diceritain enggak, Pak? Album saya pertama yang cerita ya. Siap. Album pertama. Saat itu bikin materi juga dua lagu yang Gila Hormat sama Pendusta. Dan kita tuh dirilis oleh label asal Yogyakarta, labelnya si Dadi Gudadi, namanya Romet Record juga. Itu saat itu CD itu cetak 100 CD langsung habis. 100 CD langsung habis. Sekarang pun masih banyak yang cari gitu. Untuk saat ini masih banyak yang nyari. Iya. Lagu itu orang-orang yang terlibat di dalam penanganan lagu itu diantaranya ada sama sih kayak album 1 sama yang album sekarang. Kita untuk produser musiknya kita sama Denden sama Aap juga. Nah itu personilnya waktu itu saya di vokal, Pak Aap di gitar 1, Agung di gitar 2, Coki di bass, Ramdan di drum. Ya. Setelah itu jeda beberapa bulan atau kita persiapan recording lagi setelah promo 2017 yang bertitel Vibe Dangerous Zombie Ready to Kill Anyone. Setelah itu rilis kita siap-siap lagi persiapan bikin materi album pertama. Itu tuh penanganan tuh berapa bulan ya? Ada setahunan ya? Setahunan ya? Satu tahun ya perjalanannya itu. Kita mulai bikin lagu, recording, dan kita udah nggak dengan label asal Jogja lagi, kita udah sign dengan label asal Cina. Ini menarik juga nih. Menarik karena memang rata-rata untuk label-label sendiri karena apalagi kan kita di istilahnya kota kecil ya. Bisa dibilang masih kota kecil. Masih kecil. Bisa sampai dilirik oleh apa namanya? Record
record dari luar negeri ya? Iya. Gimana tuh? Ini nih yang ceritanya. Boleh diceritain nggak Pak? Gimana bisa nyampe? Ya. Apa mereka pernah luar gitu kan? Apa mereka pernah ngelihat performnya Repton atau gimana gitu? Apa misalnya memang kenal gitu, pernah kenalan atau apa gitu? Nah, itu. Ya dulu tuh si Wang ya, Wang Brutal Rain Production ya. Jadi sih kalau awalnya ya kita chatting biasa aja sih sebenarnya mah. Ya. Nggak bahas masalah album musik gitu ya. Terus ya ternyata dia tertarik untuk rilis, juga mungkin dia ada kebetulan dari Indonesia tuh dia banyak juga kenalan di musik-musik band-band underground ya, seperti siapa sih si Pani Calera ya. Jadi kita sebelum bicara ke masalah album kita bicara yang lain dulu gitu. Jadi nggak langsung gitu kan, nggak langsung ngomongin album. Gitu. Nah langsung berapa lama baru mulai ada penawaran. Ya akhirnya kita terima, kita sepakat, akhirnya jalan gitu. Cuman memang faktor yang jadi kendala tuh memang faktor ini ya kalau sama label luar tuh komunikasi ya, bahasanya ya. Apalagi labelnya dari Cina ya. Ya. Karena bahasa Inggrisnya juga sama saya nggak bagus juga ya, gitu. Bahasa Inggrisnya itu para rugu gitu ya, ngobrol yang penting yes no gitu. No yes no. Blah. Kirain nanya dulu sama si Inko yang di depan itu, ya, belajar Kapito belajar gitu kan ngobrolnya. Terus sempat tanya tapi dalam mimpi. Kendala kedua mungkin lebih ke ini ya, ke shipping ya. Jadi shipping tuh di bea cukai segala macamnya itu lumayan juga waktu itu susah juga. Cuman untungnya waktu itu ada temen ya yang bisa ngurusin. Akhirnya lancar gitu. Kendalanya itu sih kalau ya pakai band luar, label luar. Label luar ya. Rilis berapa kopi waktu itu? 1000 ya. 1000 habis semua ya. Didistribusiin di sana di Cina. Di juga worldwide sama seluruh di dunia. Kita. Seluruh dunia didistribusi. Itu paling banyak peminatnya dari negara mana tuh Pak? Saya lihat di Traffic sih di sisi kita di Amerika kebanyakan. Amerika, Inggris, Jerman, Rusia, Cina sudah jelas. Uganda. Kongo. Berarti kebanyakan Eropa ya? Eropa ya. Amerika Serikat sih US. Karena mungkin online juga ya itunya ya. Iya, dijual secara global ya. Iya. Gitu. Keren ya. Terus dari layout sendiri Pak? Nah, gimana? Untuk layout itu layoutnya kolaborasi itu dengan Giant-nya tuh. Untuk layout dibikin sama si Robi. Untuk bukan layout, artwork front cover berarti ya. Iya. Front cover dibikin sama si Robi. Dan untuk layout cover CD di layout oleh orang Cina kalau nggak salah namanya si Kiryujang kalau nggak salah. Kiryujang ya. Kiryujang. Jadi tuh penggarapan artwork tuh kolaborasi antara artworker Indonesia dan artworker Cina. Gitu. Itu yang album pertama ya? Ya, yang album pertama. Yang sama Cina itu ya. Jadi ada collabnya juga gitu. Layout oleh si Kiryujang dari Cina, artworknya sama si Robi dari Indonesia. Oke. Nah, itu bisa diceritain Pak si Five Dangers apa tuh? Five Dangers. Album The Book Again. The Book ya. Yang albumnya itu The Book Again Catastrophe. Gimana tuh? Bisa diceritain Pak? Apanya nih? Kalau misalnya kan kadang-kadang orang juga bingung ya. Metal sendiri kan lirik-liriknya itu kayak berdarah-darah ngobrolin tentang pembunuhan dan sebagainya gitu kan. Bisa diceritain nggak si Repton sendiri kayak gimana Pak? Atau apa sih bikin liriknya tuh dari keresahan sendiri atau gimana? Konsepnya itu si albumnya itu. Konsepnya. Kalau si Repton masih sebenarnya kita mah kita mah nggak gor-goran. Nggak terlalu gor-goran ya. Sebenarnya lebih secara kebanyakan sih sosial ya. Ngebahas kemunafikan sih kebanyakan. Kemunafikan kayak sifat-sifat manusia lah gitu. Di situ makanya covernya juga kan kita di situ The Book Against Catastrophe ya sebenarnya dari dulu juga udah bisa inilah bisa pada ngerti lah gitu ya tentang apakah itu.
Oke. Nah, kayak gitu. Sekali tambahan juga The Book Again Catalog. Jadi namanya The Book Again Catalog, dari isi keseluruhan lagu di album satu itu, yang lebih tepat dinamain The Book Again Catalog gitu. Bukan judul lagu sih ya. Dia lebih keseluruhannya gitu kan. Isi keseluruhan lirik lagu di dalam album pertama itu, ya jadi akhirnya kita kasih nama The Book Again Catalog. Oke. Itu ada berapa lagu itu? Album satu? 8 lagu, 8 track ya. Oke, 8 track. Iya, 8 track. Ya. Nah, ini menarik Pap ya. Karena kan pasti orang juga bertanya-tanya Pap ya. Iya. Apa sih gear yang dipakai gitu kan dari kan kadang-kadang ada yang beda Pap ya. Ketika live dan juga ketika recording itu ada gak perbedaan gear yang dipakainya gitu kan, harus seperti apa gitu kan, buat teman-teman yang di rumah juga ada sedikit pencerahan lah. Untuk memulai misalnya saya punya band nih tapi pengen tahu kayak gimana sih gitu kan. Si Repton sendiri kayak gimana Pak? Kalau saya mah simpel sih. Track recording cuma pakai Rode M20. Tahu nih anak-anak nih. Anak-anak sih yang lebih itu. Saya mah dulu waktu di gitar saya pakai PRS ya. Yang Nick Katanis. Kalau di bass sekarang saya pakai Marcus Miller M5 5 string. M5 5 string ya. M5 5 untuk bassnya ya. Untuk bass. Kalau dulu di gitar distorsi pakai Bogner ya. Bogner B1. Kalau sekarang di bass kompresor pakai Mark Bass. Preamp-nya pakai Douglas ya, Alpha Omega Ultra. Oh gitu. Tetap sama dipakai dari recording ke pas live juga? Sama aja gitu ya. Sama. Tergantung diciptakan di audio dengan di live emang harus sama. Harus sama gitu ya. Iya. Dan kadang-kadang kan kayak gitu Pak. Ada yang memang band yang istilahnya hayang gancang lah bikin lagu gitu kan dengan cara istilahnya pakai drum MIDI. Oke. Serba digital ya. Serba digital lah istilahnya. Nah tanggapannya kayak gimana sih Pak? Perbedaannya gitu kan? Sah-sah aja sih pakai drum, mau pakai digital atau drum program atau live itu kan. Cuman lebih ke selera juga kali ya Pak ya. Bebas sih. Bebas. Cuman kan saya mah yang live gitu. Ya. Jadi benar-benar pure gitu Pak ya. Ya salah gitu karena biar naturalnya dapat, analognya dapat gitu. Ya yang mainin lagu kita itu yang semua real manusia gitu. Real manusia. Bukan. Kalau mereka mau pakai drum program atau pakai MIDI sah-sah aja juga. Yang penting bisa menyesuaikan pas live-nya ya Pak. Jangan kalau saya begitu. Iya. Oh ya yang lain ya. Ya kan kadang-kadang gitu Pak. Yang misalnya dari pas didengerin kita udah jadi nih lagunya bagus, tapi kan saya nggak tahu itu pas live ada juga kan yang memperhatikan gitu Pak. Yang live kadang beda gitu kan. Tapi kalau Repton sendiri lebih ke seleranya memang harus benar-benar pure live gitu. Ya, dan manusiawi sih, lebih ke manusiawi. Itu lebih balik lagi selera. Ya, selera balik ke selera. Oke. Kayak gitu, keren ya. Dan juga event-event Pak yang pernah diikutin, ada gak event yang di luar kota sendiri? Banyak sih, lumayan banyak sih. Kemarin sebelum pandemik tuh kita sempat live di Groovies Dead Fest juga di Bandung. Ya. Di Karawang, di Bogor, Cianjur ya. Apa lagi ya? Segitulah paling. Sebelum pandemi ya berarti. Sebelum pandemi. Oke, jadi lumayan ya. Sesudah pandemi mah hese gitu. Sih. Tapi sempat ngerencanain nggak Pak tur ke beberapa kota gitu atau tur bisa ke luar negeri lah? Ada kemarin sama anak-anak sempat ada arah obrolan ke sana. Ya doain aja, mudah-mudahan berjodoh dan kita sehat. Yang penting sehat dulu. Ya, betul. Visi anak-anak sama. Ya. Dan waktunya tepat. Doain aja lah, mudah-mudahan bisa tercapai. Turnya tercapai lah. Ya, mudah-mudahan ya. Udah ada sempat ini ya Pak ya. Target sih pengennya ke Jepang. Target mantap. Pandemi pernah main, Beb. Gimana? 3 kali sih main. Gimana? Oh pas waktu pandemi ya? Pas waktu pandemi. Pas kemarin beberapa event ya? Oh iya. Rilis apa? Villa Cantik, Rich Music. Terus Rich Music. Kemarin ya, baru-baru. Iya. Jadi pas pandemi mah cuma 3 event aja ya? Rilis itu kan single kemarin ya?
rilis rilis single yang di Pila Cantik ya, terakhir ya. Itu ya. Nah itu kok kalau untuk kesibukan personil sendiri Pak selain ngeband? Personil. Saya dagang es jus. Ini dagang cupang. Dagang cupang. Dagang es jus. Iya. Nah, itu kan kita tadi ngebahas album pertama perjalanan ya. Perjalanan dari perjalanan awal sampai albumnya. Nah, dengar-dengar si Repton juga mau mempersiapkan rilis album ya. Ini album. Ya. Nah, kayak gimana nih Pak nih? Persiapannya udah kayak gimana nih? Persiapannya udah 80% lah ya. 80%. Tadinya kita mau rilis party itu sendiri gitu. Di Repton aja gitu. Iya. Sekarang gimana konsepnya nih Pak? Kita ada koresponden, ada komunikasi sama teman-teman Turbidity juga. Dari Turbidity Bandung ya? Dia si Daniel nelpon juga. Tolong dibikinin launching album buat si Turbidity. Ya. Ya akhirnya saya tawarin juga, kebetulan Repton juga mau launching album. Ya akhirnya kita sepakat udah aja collab ya. Akhirnya jadi jadi collab Repton versus Turbidity gitu. Berarti gitu. nanti pas rilis tuh berdua sama Turbidity. Turbidity dengan album barunya, Repton dengan album barunya juga gitu kan. Ada band yang lain Bob yang istilahnya ikut ada pembuka sedikit sekarang nggak kayak yang biasa kita bikin sebelumnya. Karena kan masih pasti Skiring kan sekarang tuh sedikit tapi ngigit gitu ya. Intinya itu ya. Tapi pengennya mah banyak ya Papnya. Iya pengen nama. Karena kan mungkin emang masih suasana pandemi gitu kan. Belum 100% lebih itu juga sih biar berjalan. Biar aura pesta rilis albumnya lebih dapat gitu. Nanti kan tidak hanya kita show aja gitu. Kita ada talk show gitu. Jadi lebih kayak gini sharing session gitu. Lebih intim lah ya. Lebih intim ya. Nah itu rencana digelar kapan nih Pak? Kalau bulan Desember, tanggalnya bulan Desember. Tanggalnya masih dirahasiakan. Masih TBA lah. Dan juga tempatnya juga masih dirahasiakan ya. Oke. Pokoknya teman-teman nanti bisa tunggu ya. Atau nanti di bulan Desember. Ini aja kan mereka punya Instagram ya. Ya, boleh. Di follow Instagramnya kalau ada Instagram Pak? Apa? Instagramnya repton.official. Kalau Facebooknya Repton. Kalau Twitternya Repton.official juga. Oke. Nah, teman-teman itu bisa di-follow ya. Bisa ngelihat nanti kapan gitu. Nanti update dari Repton bisa dilihat di sana ya. Juga tambahan info-info nanti update untuk album terbaru nanti kalian bisa searching di label kami juga gitu di Underrated Record. Benar. Yang sekarang labelnya beda lagi. Ya. Dari Indonesia Pak? Dari Indonesia. Dari Indonesia. Namanya Underrated Record. Yang punyanya Andri dari gitaris Murtad gitu. Semua nanti ada info-info update kayak merchandise, CD kapan keluar rilis. Dari Underrated Record dari pertamanya. Jadi buat teman-teman yang mau hunting dan cek info terbaru tentang karya terbaru Repton, cek di situ aja ya. Di Underrated Record. Dan kalau boleh tahu nih Bob, konsep album yang sekarang seperti apa? Masih sama yang dulu dari artwork, dari layoutnya atau gimana? Kalau artworknya pasti berbau-bau zombie ya. Masih zombie yang dulu ya, yang album pertama. Namanya coloring gitu ya. Kita keluar dari band death metal biasanya kalau dominan coloring band death metal tuh warna merah, abu gitu kan. Kita keluar dari warna-warna itu. Kita ada krem, ada warna apa aja sih, lupa lagi. Pokoknya beda lah, anak-anak beda. Tapi nuansa khas kita zombinya ada gitu. Itu ciri khas kita. Zombie swag gitu ya? Zombie swag, Zombie swag kan? Bener kan? Kalau dari lirik masih ini konsepnya? Masih sama. Masih sosial ya? Isu sosial. Masih sosial. Ya. Masih sosial. Sosial, protes, marah-marahan. Terus apa lagi ya? Gugorokan. Pan marah-marah langsung mah bisa aja babnya. Pengeboman. Terus menceritakan orang yang paling kiri ada juga di situ. Pokoknya
tunggu aja ya nanti seperti apa ya. Tunggu Desember. Siap. Semakin penasaran ya. Karena kan kita udah lama juga Jack. Iya udah lama dong. Pandemi udah berjalan. Udah mau 2 tahun ya. Udah mau 2 tahun pandemi ya. Udah nggak ada event ya. Event udah nggak ada ya kan. Jarang nonton konsernya. Nah sekarang Desember kan sekarang udah agak turun ya. Si pandemi udah lumayan inilah ya. Nah, mudah-mudahan sih bisa berjalan dengan lancar ya. Amin mudah-mudahan untuk jadi nggak pesta perilisannya ya. Nanti aja. Oh siap. Pasti karena kan kita harus mensupport segala hal. Nah, kalau di scene death metal itu selain mensupport, memang teman-teman di scene Indonesia death metal itu selalu mengkampanyekan kalau membuat karya itu mengkampanyekan rilis fisik melalui CD atau vinyl gitu. Nah, ya benar. Lebih bukan saya yang ngobrolnya teman-teman Indonesia death metal. Jadi membuat karya itu mengkampanyekannya lewat rilisan fisik. Untuk promosi albumnya sendiri nanti Pak seperti apa Pak? Karena kan kita juga teman-teman yang di rumah juga pengen tahu sih seperti apa sih. Kita kalau udah punya album, udah punya lagu, mau kemana sih promosiinnya gitu kan? Gitu. Karena kalau untuk genre-genre yang lain kan ya kayak pop yang lain kan itu sudah ada jalurnya gitu Pak. Kita promosiin ke sini, label ini ke sini gitu kan. Kalau untuk metal sendiri kayak gimana sih Pak? Kalau metal tuh kemana sih arah tujuannya gitu? Menurut saya mah band bisa berjalan karena ditentukan oleh lingkungan juga. Ya kalau lingkungannya kurang mengerti ya band tidak akan bisa berjalan gitu. Ya itu butuh support itu tadi. Iya. Apresiasi lingkungan lah. Itu menentukan nasib sebuah band mau jalan kemana gitu. Yang kalau lingkungan yang nggak pada ngerti ya nggak bakal jalan, nggak bakal saling support gitu. Saya pribadi sih pengalaman seperti itu gitu ya. Jadi intinya harus korespondennya udah jangan antar RT antar RW antar itu. Kita udah harus di metal itu udah internasional gitu udah bukan antar kota lagi. Harus bisa memanfaatkan media sosial juga harus. Ya kadang-kadang kan kita juga bingung Pap ya. Ya saya sendiri juga kadang-kadang ya ngelihat gitu kan yang teman-teman yang udah punya album misalnya mereka bingung nih kita mau kemana gitu kan. Gitu ya. Sementara untuk pembuatan album kan lumayan juga Pak, membutuhkan biaya dan yang lain-lainnya gitu. Tapi kan kalau udah jadi bingung gitu kan mau kemana. Mau dikemanain gitu ya. Lingkungannya harus baik, gaulnya juga harus baik gitu. Gaulnya bukan berarti harus gaul gimana gitu kan. Tapi harusnya yang positif lah. Harus sharing ya Pak ya intinya ya. Kontribusi lah, memberikan kontribusi kepada band, kepada komunitas khususnya gitu kan ya. Lebih ke ya kalau ada teman yang bagus ya harus dibantu gitu kan. Ya intinya itu ya saling membantu Pak ya. Saya banyak teman-teman band Xiaomi juga kok bantu teman-teman band Xiaomi untuk masuk ke sebuah label gitu. Banyak gitu kan. Enggak banyak sih lumayan lah. Ya karena kan sekarang untuk saat ini band-band Sukabumi bisa diperhitungkan ya Pak ya. Bagus, banyak bagus, yang melirik gitu kan. Kita kan istilahnya kota kecil. Tapi band-bandnya juga lumayan gitu kan, main di beberapa event luar kota juga kan ya. Nah gitu kan ya. Dan juga ini kan si Repton itu kebanyakan personilnya senior nih ya. Iya betul. Senior. Gimana sih masih bisa tetap eksis gitu kan? Ya tetap solid. Sementara kan lagi ya. Dari umur juga kan terus-terusan bertambah. Gitu kan. Tapi masih tetap bisa di scene ini gitu Pak. Gimana nih? Gimana tipsnya? Kan kadang-kadang gini Pak, ada nih metal musiman Pak. Metal musiman. Iya. Banyak kan yang dulu sering nonton event, lama-lama nggak ada tuntunan nonton acara lain gitu kan, jika barudak senja jadi gitu kan kadang-kadang contohnya kayak gitu kan Pak, ikut-ikutan lah. Nah kayak gimana sih Pak? Senior teh kata halus tina kolot. Kan saya tuh nih Pak nyebutin kolot, bukan tuh sopan. Nggak sopannya. Jadi saya sebenarnya nggak tahu ya kalau orang ya, cuman kalau saya sendiri saya itu sangat mencintai musik. Intinya mencintai musik.
sebenarnya musik apapun itu saya sangat mencintai. Makanya kenapa saya bisa bertahan sampai sekarang. Kalau orang pikir sebenarnya ngapain sih udah naon sih band-bandan kayak geus kolot oge gitu ya. Band-band eta huis itu geus rodas ada. Bikin gondrong gitu Pak ya. Efek nambahan barang-barang gitu. Nambahin. Ya itu jawabannya tetap saya mencintai musik. Sampai kapanpun gitu. Nah, itu yang bikin bertahan. Kalau saya, kayak nggak tahu kalau orang. Intinya mencintai musik ya. Cintai dulu musiknya gitu ya. Suka dulu lah. Nah, suka dulu sama musik gitu ya. Saya juga dulu waktu kecil nggak ujug-ujug suka mainin metal, gitu. Karena ada zaman saya main metal waktu kecil gitu ya. Mungkin belum masuk ke Sukabumi ya. Belum. Dulu tuh paling kencang tuh denger di Purple. Udah paling kencang gitu di Purple. Nah, mulai kesini-sininya kan ada stress ya kayak Annihilator, kayak Metallica lah yang popnya malah gitu. Nah kesininya kan berkembang tuh. Nah dari situ kan mulai ini kok beda banget gitu ya. Kalau dengerin lagu-lagu metal tuh kayaknya sisi gelap saya tuh tersalurkan. Sisi gelap. Jadi lebih bergairah. Sisi gelapnya tersalurkan. Karena saya berpikir begini, setiap orang itu punya sisi gelap. Iya, betul. Penyalurannya bisa lewat apapun itu, bisa berantem, mabuk dan lain-lain. Kalau saya mah enggak. Positif ya ke musik ya, Jadi makanya ke musik ya. Aja lah. Adapun yang lain-lainnya itu mah sampingan lah. Karena kan pasti orang menilai musik metal itu kayak gini gitu kan ya. Itu mah persepsi orang aja Pak ya. Image aja sebenarnya. Balik lagi kita intinya. Berarti kalau pengen kita bertahan di di suatu kesukaan gitu, komunitas kayak gitu ya kita harus suka dulu gitu. Suka dulu. Ya. Karena untuk Papa juga dia selain ngeband industrinya juga ini ya masih berjalan ya. Dulu sempat buka record label juga ya? Pernah. Nah, kayak gimana Bab sekarang Bab? Kenapa enggak fokus kali ya? Kenapa enggak sendiri aja gitu Bab? Karena kan dulu kan band-band yang lain kan dirilis sama Avenger kan? Pak capek sama kelamaan break even point-nya, enggak sih lah aku batur. Iya. Lebih ke nggak fokus sih, lebih ke nggak fokus. Saya habis fokus ke merchandise aja sama distribusi, mendistribusikan merchandise sama CD band metal Indonesia sih lebih ke situ. Dan juga event-event juga sekarang kan jarang nih Pap ya. Iya. Dampaknya kayak gimana sih Pap? Kerasa banget gitu. Kerasa banget. Ya teman-teman movement anak-anak jadi nggak produktif juga gitu kan. Kita mau dimaksimalin dibatasin juga gitu kan. Ya jadinya ya ala kadarnya juga gitu. Cuman tetap walaupun dengan situasi yang dengan tidak baik ini ya kita harus tetap dimaksimalkan lah. Biar lebih bagus. Dengan adanya pandemi jangan direspon terlalu dalam gitu. Jangan jadikan suatu alasan ya Pap ya. Karena pandemi nggak ada event jadi nggak bikin karya gitu enggak ya. Gitu sih. Kita harus lawan malah gitu. Karena kan gini Jack, saya ngelihat si Repton cepet banget loh Pap. Iya betul. 2016 ya bikin Repton, 2017 awal promo ya, promo single. Terus album juga 2018 juga ada promo lagi. Sekarang juga bikin mini album. Iya. Keren. Gimana tuh? Bisa kayak gitu. Karena yang lain saya ngelihat band-band yang lain gitu kan, apalagi yang udah lama gitu kan. Cuman misalnya ngeluarin satu album segitu aja nggak nambah-nambah gitu kan. Kalau saya pribadi sih alhamdulillah bisa satu band dengan teman-teman dan bisa cepat, berarti teman-teman berarti teman-teman tuh haus untuk berkarya terus, makanya terus aja bikin sesuatu tuh. Dari tahun ke tahun, bisa tahun ke tahun, bisa bulan ke bulan. Ya progres cepat juga gitu. Cepet ya. Kita lihat kan. Oh nih Pak Kumbay nih, kalau saya sih begitu. Ya memang begitu, kebetulan memang semuanya tuh pada workaholic kita gini, workaholic, jadi atuh gitu kalau nggak bikin karya lagu teh atuh gitu kan. Kau tanding sakau. Iya. Oke. Nah sekarang tadi kan Papap kan ngomongin industri ya. Nah menurut Papap sama Pak Kupai nih. Nah di Sukabumi ya khususnya
untuk industri metal di Sukabumi sekarang gimana nih? Cukup kalau di scene metal itu selalu stabil ya, jadi nggak naik nggak turun, jadi trafficnya jalan aja gitu, ada sih. Jadi nggak terlalu produktif tapi dia di tengah-tengah ada gitu. Bagusnya kenapa saya bertahan di metal itu seperti itu. Untuk sisi industrinya ya. Industrinya. Tapi sekarang industri di Sukabumi lumayan bagus. Bagus lumayan. Bagus ya. Agak turun lah dikit lah. Karena pandemi teh ya, karena semua sektor kan kena ya. Bukan hanya di musik aja gitu kan. Tapi itu tidak berlaku untuk Repton ya. Iya. Tetap hajar jalan ya. Perlu dihajar. Pokoknya mah berkarya, rilis. Kamari kan asa kamari gitu kan di acara rilis party. Single teh ayeuna geus mini album deui kan. Ruas oge gitu. Kumaha sih gitu karena bisa nggak Pak kasih tips gitu kan buat teman-teman yang masih itulah band tapi semangatnya kadang-kadang kendor, kadang-kadang. Nah ini kan ngelihat karena memang punya kesibukan yang masing-masing ya. Kan intinya kan punya usaha yang utama gitu kan. Tapi kan, masih produktif gitu. Kadang-kadang kan yang lain yang ngeband dia nggak istilahnya waktunya masih bisa lah untuk bisa bikin album atau misalnya bikin lagu. Tipsnya kayak gimana nih Pak? Tipsnya kenapa saya dan teman-teman band masih bertahan? Kalau saya pribadi sih main band atau main musik itu lebih ke passion sih ya. Lebih ke passion. Terus kalau kita bikin album tuh bukan berarti kita harus target pengen jadi artis juga, nggak begitu juga. Ya kalau bikin band itu karena bertahan passion. Kedua kewajiban membuat band itu harus bikin single, bikin album, bikin mini album atau bikin kompilasi ke depannya. Kalau misalkan kita ditargetkan jadi rockstar atau tidak, kalau jadi rockstar itu mah hanya sebuah bonus, kalau tidak juga tidak apa-apa, ada ini hanya sebuah passion gitu. Nggak ada target sih kita, cuman kewajiban itu harus dipenuhi sama anak-anak gitu. Betul. Kewajiban itu seperti bikin karya gitu. Jadi inti nama tujuan naik daun heula gitu kan ya. Ngeband nanti kudu jelas gitu kan. Lain saukur ayeuna ayo nyeun band tapi teu nyeun lagu acaan gitu kan. Main hayang gitu kan. Kadang-kadang kan gitu Pak, ada yang berpikiran seperti itu. Karena kan kita sendiri iri lah ngelihat Repton dengan personel yang istilahnya dengan umur yang memang udah senior. Iya, senior lah dibilang, tapi tetap masih bisa produktif gitu kan. Masih eksis itu ya. Kita kan iri juga. Itu sih simpelnya ya. Anak-anak itunya kuncinya di passion. Di passion dan suka nomor satu. Suka. Passionnya dulu kita harus cari dulu passionnya kayak gimana gitu kan. Seperti itulah. Keren ya. Keren banget ya. Benar. Nanti kita harus datang nih Jack. Oh iya dong. Ke acara rilis. Harus. Kan? Harus. Betul. Nah nanti ajol-ajolan. Gitu. Nah dan juga diskografi yang dibikin Repton dari awal sampai saat ini apa aja? Diskografi itu 2017 tuh rilis promosikal 2017 dengan titel Five Dangerous. Ready to Kill Anyone kalau nggak salah. Banyak ting. Nggak hafal ya vokalisnya. Terus kita 2018 bikin album pertama The Book Again kata Prosi. Setelah itu kita masuk kompilasinya tahun sabar teh. Anu Bandung. Sempat ikut kompilasi. Kompilasi format kaset. Penting tahun sabar. Iya. Pokoknya barengan lah sama 2018 ya. 2018-an ya. Bandung Brutality. Terus 2020 rilis single ya. Prophet X. Rilis single Prophet X itu sebagai pertanda bahwa Repton akan merilis mini album yang sekarang gitu. Dibikin dulu Prophet X. Bikin Prophet X itu. Nah, yang sekarang mini album 2021 bertajuk Thanatophobia Tombstone. Lancar Pak, lancar. Dia yang bikin detail. Itu. Iya. Kebanyakan yang bikin lirik biasanya coba matching sih lah. Ya. Kadang saya, kadang cuman di album sekarang dia yang banyak. Saya mau 1-2 lagu kalau nggak salah. Ya. Karena ditolak yang album sekarang banyak ditolak.
Ini di review dulu ya. Kalau masuk berarti boleh gitu pakai kan liriknya. Mantap, oke. Cuma yang album sekarang emang kejam. Revisinya banyak di auditnya lumayan lah. Ketat ya. Ketat. Kalau di Repton kan semuanya tuh selalu berakhir dengan kayak kecil. Misalnya saya bikin lirik awal, terus Pak Ab dia bikin musik awal. Nanti setiap selesai kita pasti ngeriung nih, apanya nih liriknya, kayak gimana yang mesti direvisi, musiknya kayak gimana, semuanya tuh pasti ujung-ujungnya ngumpul. Sampai akhirnya jadi gitu. Deal, oke jadiin gitu. Bener ya. Jadi harus kayak gitu aja. Ketat bener. Itu asal orang yang lirik gitu kan, genaheun dimusikan gitu. Tidak berlaku di Repton ya? Tidak, harus ada review dulu dari masing-masing personil. Kalau misalkan salah ya revisi ya. Enggak masuk ya revisi gitu. Keren. Lihat Pak. Influence sendiri. Iya. Lebih ke apa nih yang sekarang? Yang sekarang lebih ke Physical Discord ya. Lebih banyak groovy-nya lebih happy lah. Kalau sekarang beda yang dengan album yang pertama. Kalau yang album pertama kan ada slammingnya juga. Sekarang juga ada, cuman nggak banyak kayak album pertama. Tidak terlalu dominan ya. Terus secara produksi rekaman sekarang mungkin lebih bagus ya, lebih siap, beda dengan album sebelumnya. Pokoknya nyesel dah nggak beli CD-nya. Bener ya. Harus menyesal kalau nggak punya CD-nya, benar. Karena kan lama kelamaan banyak yang nyari juga. Iya betul. Itu kan. Yang album pertamanya masih banyak yang nanya. Iya. Benar. Masih yang nyari ya. Promonya itu baru promo loh. Iya. Gitu kan, benar keren. Oke. Gimana Jack? Ya, mungkin apa? Terakhir ya. Bingung, boleh. Ya. Terakhir. Mungkin terakhir ya kan si Repton kan udah bikin album ini itu ya kan. Nah, harapan untuk kedepannya tuh seperti apa sih Repton tuh? Harapannya sih nggak muluk-muluk. Semoga karya kita bisa diterima oleh teman-teman metalhead di seluruh dunia khususnya brutalhead lah. Brutalhead. Kebetulan label ini juga letak geografisnya di Indonesia, tapi saya lihat profilnya tuh dia memang geraknya udah internasional. Itu salah satu saya mau gabung dengan mereka itu. Mudah-mudahan album ini bisa disebarkan ke seluruh dunia lah dan bisa diterima oleh metalhead di seluruh dunia. Kayak album pertama ya. Meskipun dirilis oleh lokal ya Indonesia ya, tapi harapannya bisa seluruh dunia distribusikan ke seluruh dunia. Oke. Satu lagi ya? Boleh. Kenapa kan nanti mau rilis party nih Desember ya. Nah, kenapa kawan-kawan misalkan yang di sana tuh kenapa harus nonton, kenapa harus datang gitu? Apa yang akan disuguhkan sama Repton? Nah, itu. Ya, yang pasti kita akan mempromosikan album yang terbaru ini dengan personil baru juga. Dan ini kan yang album sekarang drummernya baru. Ya. Drummer basisnya dipindah ke belakang. Banyak kejutan, banyak kejutannya ya. Yang pasti mah mempromosikan album baru dan semoga ya tadi mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman nanti yang datang karya kita deh. Oke. Itu sih. Jadi teman-teman harus datang karena memang nanti ada kejutan. Ada kejutan-kejutan yang diberikan oleh Repton dan juga nanti ada Turbidity juga dan juga ada satu band yang akan opening. Oke. Gitu. Nah, jangan lupa teman-teman nanti saksikan pesta perilisan mini album dari Repton. Itu di bulan Desember, tanggal dan tempatnya masih dirahasiakan. Nah, kalian bisa dicek di Instagramnya mereka di Repton ya. Repton Official ya. Repton Official dan di Facebook juga ada. Facebook ada Repton. Twitter ada ya. Twitter juga ada. Nanti kita di-share nanti kita share di cari aja ada terkenal Repton. Oh iya. Kalau enggak pada kenal berarti belum gaul ya. Gitu kan. Coret. Dicoret di dunia permetalan ya. Iya. Oke ya. Terima kasih banyak ya. Ya, kita mau ucapin terima kasih buat Repton udah bisa datang ke
podcast kita ya. Iya. Dan terima kasih juga ini buat WM Studio. Kita udah bisa nebeng tempat di sini. Biasa podcast kita mah nebeng terus. Podcast kita mah kan keliling kemana-mana. Ya, keliling. Tapi diterima gitu kan. Ngegai lah kemana ya. Oke. Ya, jangan lupa ya. Pokoknya nanti bulan Desember akan ada perilisan mini album dari Repton dan ada Turbidity juga. Turbidity dari Bandung. Dan jangan lupa datang ya. Datang, pokoknya harus datang. Ya. Karena event pertama ya di selama pandemi. Ya. 1 tahun lebih ya. Berarti sebenarnya ini. Oh gitu. Jadi beli CD bonus tiket masuk. Oke. Iya. Gratis tiket sama. Tiket beli CD. Oke. Tapi eta luar biasa loh. Kita bisa nonton CD-nya menang. Oh iya tuh. Ira deui. Oke, siap Le ya. Nah, boleh teman-teman yang suka sama podcast kita bisa di subscribe. Dan kalau nggak suka ya nggak apa-apanya, komen-komen di bawah ya. Kekurangannya apa? Bisa di like, di like juga, di share juga ke grup-grup WhatsApp keluarga ya. Mun punya keluarga ya tadi. Mun can mah teu kudu. Iya, oke. Sekali lagi terima kasih buat Repton. Ya, terima kasih buat Repton mampir di sini. Mungkin itu aja ya. Ya, mungkin podcast kali ini sampai segitu aja. Gua Jack. Gua Ulil, sampai ketemu. Oh iya. Dan juga Repton. Iya. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Podcast One. Podcast bersama kawan-kawan. Bersama bersuara lebih besar. Besar. Oke, terima kasih.